Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Anissa Damayanti, 2. Maurisa Ulinuha. Kami akan mempresentasikan tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Diawali dengan pembentukan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000, yang salah satu programnya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintah. Dari proses tersebut dihasilkan exposure draft standar akuntansi sektor publik, yaitu 1. Penyajian laporan keuangan, 2. Laporan arus kas, 3. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi. 4. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri. 5. Kos pinjaman. 6. Laporan keuangan konsolidasi dan entitas keandilan. Definisi akuntansi pemerintah menurut Revson Baswir. Akuntansi pemerintah termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya, adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Pada tahun 2010, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran pertama merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrular yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran kedua merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran pertama berisi tentang 1. Laporan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua, laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lampiran kedua berisi tentang yaitu laporan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dengan perbedaan jenis laporan keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap pernyataan standar akuntansi pemerintah yang terkait dengan masing-masing laporan keuangan akan mengalami perubahan. Perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi perusahaan. Akuntansi pemerintah, tujuan entitasnya non-laba, sumber pendanaannya meliputi pajak, retribusi, utang, penerbitan obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Pertanggungjawabannya meliputi masyarakat publik dan parlemen, DPR atau DPRD. Struktur organisasi bersifat birokrasi. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik, stakeholder bersifat lingkungan luas. Sedangkan akuntansi perusahaan, tujuan entitas, laba atau orientasi profit, sumber pendanaan meliputi laba ditahan, penjualan aset, utang bank, penerbitan saham, penerbitan obligasi. Pertanggungjawabannya meliputi para pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi bersifat fleksibel. Karakteristik anggaran tertutup untuk publik, stakeholder
untuk lingkungan tertutup. Fungsi akuntansi pemerintah. Fungsi umum yaitu menyajikan informasi bagi berbagai pihak tentang kejadian-kejadian ekonomi sehingga dasar pengambilan keputusan. Untuk fungsi khususnya meliputi A. Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah. B. Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial. C. Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang berkepentingan. D. Mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi, secara kesimpulan, fungsi akuntansi pemerintah adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pemerintah berjalan dalam koridor yang benar dan bertanggung jawab. Akuntansi pemerintah tidak hanya berisi tentang penjelasan yang diberikan pemerintah nasional, tetapi diberikan juga oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencangkup 1. Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lain. 2. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan. 3. Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah. 4. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan. 5. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif. 6. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Proses penyusunan SAP. Untuk tahap penyiapannya meliputi A. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. B. Konsultasi topik kepada komite pengarah. C. Pembentukan kelompok kerja dalam KSAP. D. Riset terbatas oleh kelompok kerja. E. Penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. F. Pembahasan draft oleh komite kerja. G. Pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. H. Peluncuran draft publikasian SAP. I. Dengar pendapat terbatas dan dengar pendapat publik. J. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. K. Permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan. L. Pembahasan tanggapan. M. Finansial standar. N. Pemberlakuan standar. O. Sosialisasi awal standar. Dengan adanya SAP yang disusun secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah akan lebih berkualitas atau dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan sebelum disampaikan kepada para stakeholder. Peluang meliputi 1. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan penyelenggaraan negara. 2. Pengalaman dalam mengembangkan dan menyusun sistem akuntansi dan aplikasi laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. 3. Pengalaman dan menyiapkan SDM bidang akuntansi. 4. Dapat dimanfaatkannya dukungan dari BPKP dalam melakukan review dan pendampingan dan lain-lain. Tantangan meliputi 1. Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual. 2. Lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja. 3. Memerlukan penyusunan ketat perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintah. 4. Resistensi terhadap perubahan. 5. Makin rumitnya proses pelaporan dan audit laporan keuangan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami.
Terima kasih. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.